Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kevin Febriansyah, dengan NIM 721141954 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video ke-9 kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang keamanan informasi. Yang pertama, mengenai kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan, namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instansi komputer dirusak oleh para pemrotes. Selanjutnya mengenai keamanan informasi. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, tujuan keamanan informasi. Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ada ketersediaan, dan yang ketiga ada integritas. Selanjutnya mengenai manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis. Jabatan Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan digunakan untuk individu di dalam organisasi, biasanya anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan informasi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada manajemen keamanan informasi. Ini adalah bagian dari strategi manajemen keamanan informasi yang meliputi sebelah kiri adalah manajemen risiko dan sebelah kanan kepatuhan terhadap tolak ukur. Selanjutnya mengenai ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman meliputi dua jenis. Yang pertama ada ancaman internal dan eksternal dan tindakan kecelakaan dan disengaja. Kemudian jenis-jenis ancaman. Yang pertama itu ada virus, dan selain virus ada juga worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Selanjutnya mengenai risiko. Risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terorientasi dan pencurian. Kemudian yang kedua, penggunaan yang tidak terorientasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terorientasi pada penolakan layanan. Yang keempat, modifikasi yang tidak terorientasi. Selanjutnya mengenai persoalan e-commerce. E-commerce telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan piranti lunak, tetapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan-perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditujukan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Yang pertama untuk mengatasi masalahnya yaitu dengan kartu kredit sekali pakai. Kartu kredit sekali pakai bekerja dengan cara saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah dan bukanlah nomor kartu kredit pelanggan tersebut yang diberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Yang kedua ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Ada 10 praktik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan, yang meliputi yang pertama ada memasang dan memelihara firewall, yang kedua memperbarui keamanan, 3 melakukan ekskripsi pada data yang disimpan, yang keempat melakukan ekskripsi pada data yang dikirimkan, yang kelima menggunakan dan memperbarui piranti lunak antivirus, 6 membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu, 7 memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kebutuhan mengakses data, 8 memantau akses data dengan ID unik, 9 tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor, dan yang terakhir secara terlanjur secara teratur menguji sistem keamanan. Selanjutnya mengenai manajemen risiko.
Pendefinisian manajemen risiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama adalah identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risiko. Yang ketiga, menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Setelah menganalisis risiko, hasil temuan tersebut dibuat laporan analisis risiko yang meliputi yang pertama deskripsi risiko, 2 sumber risiko, 3 tingginya tingkat risiko, 4 pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut, 5 pemilik risiko tersebut, 7 tindakan yang direkomendasikan, 7 jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, 8 apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya mengenai kebijakan keamanan informasi. Ini adalah bagian dari penyusunan kebijakan keamanan yang meliputi 5 fase. Fase yang pertama adalah inisiasi proyek, fase kedua penyusunan kebijakan, fase ketiga konsultasi dan persetujuan, fase keempat adalah kesadaran dan pendidikan, dan fase yang terakhir adalah penyebarluasan kebijakan. Selanjutnya mengenai pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian yang pertama adalah pengendalian teknis yang meliputi pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis, dan yang terakhir pengendalian fisik. Kemudian ada pengendalian kedua, yaitu pengendalian formal, dan yang ketiga adalah pengendalian informal. Selanjutnya mengenai standar industri. The Central for Internet Security (CIS) adalah organisasi yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui 2 produk, yaitu CIS Benchmark dan CIS Scoring Tools. Selanjutnya mengenai sertifikasi profesional yang meliputi Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, kedua Konsorsium Sertifikat Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan yang terakhir Institut SANS. Yang terakhir mengenai manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputerisasi perusahaan. Manajemen keberlangsungan bisnis meliputi rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan penting. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.